Galang memberikan secangkir teh hangat setelah Anara selesai mandi. Gadis itu sedang merebahkan tubuhnya di kasur kamarnya. Galang sempat mengedarkan pandangannya ke setiap sudut. Bisa dibilang ini pertama kali dia melihat kamar Anara, karena akses mereka bertemu paling hanya di meja makan dan ruang tamu. "Kenapa sih lo galauan?" tanya Galang sedikit ketus. Dia tidak suka Anara lemah. "Gue gak mau bahas itu lagi," jawab Anara malas. Dia tidak mau mengingat kejadian itu lagi. "Gue perlu kasih tahu bunda lo." Anara menggeleng cepat. "Jangan coba-coba." "Mau gue panggil dokter? Takutnya kenapa-napa." Alis Anara terangkat mengisyaratkan bingung. Hari ini Galang aneh. "Gue takut aja bayi lo kenapa-napa," lanjut Galang. Dia tidak mau Anara GR. "Oh, gak perlu." Galang memberikan paper bag besar, lalu memberikannya pada Anara. Gadis itu bingung apa isinya. "Apa?" tanya Anara. "Buka aja, asisten gue yang beliin," jawab Galang. Sebenarnya itu sudah ada dari kemarin, hanya dia lupa memberikannya. Anara mengeluarkan 7 setel seragam sekolah lengkap dengan roknya. Masing-masing seragam itu berbeda ukuran. "Banyak banget." Gadis itu menjajarkan seragamnya di kasur. "Perut lo akan terus membesar, jadi beli seragam satu nggak akan cukup untuk 1 bulan," ucap Galang. Anara kembali memasukkan seragam itu ke dalam paper bag. Dia lupa kalau Galang adalah orang yang bodoh, hobinya membuang uang. Dia harus terbiasa oleh itu. "Gue mau tidur, sana keluar," usir Anara. Namun Galang masih setia duduk di tepi ranjang Anara. "Ya udah, terserah, kalau lo keluar tutup pintu." Gadis itu pun segera merebahkan badannya, memungkungi Galang. Setelah beberapa saat lelaki itu berdiri menatap punggung Anara cukup lama. "Hari ini lo berhasil buat gue khawatir," gumam Galang, lalu keluar dan menutup pintu kamar Anara. Galang bodoh, Anara tidak tidur. Gadis itu hanya berpura-pura saja. Dia merasa aneh karena Galang perhatian padanya. Meskipun menyebalkan, gadis itu merubah posisinya menjadi duduk bersila. Dia memikirkan ucapan Galang barusan. "Hari ini lo berhasil buat gue khawatir." Ah, bayinya. Anara segera mengusap perutnya sambil menarik bibirnya. "Ya udah, anggap kamu ada. Aku juga akan anggap kamu ada, Galana," ucap Anara sambil mengelus perutnya yang sudah mulai berbentuk. "Galana?" Anara mengulang perkataannya. Kenapa nama panggilan dari girls untuk Anara dan Galang spontan dia ucapkan tadi? Gadis itu segera mengidikkan bahunya ngeri. Karena tadi dia memakai mobil Gaisa, jadi lelaki itu kembali ke sekolah. Ralat ke warung Abah. Karena sekolah sudah bubar setengah jam yang lalu, dan adiknya itu sudah bawel menunggu di warung Abah. Galang keluar dari mobil lalu melihat Gaisa yang sudah menatapnya tak bersahabat. Dapat dipastikan adiknya ini akan mengomelinya. "Pergi kemana dulu?" Gadis itu sudah berkacak pinggang di depannya. "Lo apain mobil gue, bego?" teriak Gaisa. Dia sudah tahu bahwa Galang menabrak gerbang sekolah. "Galang, bangsat lo, gue rawat mobil gue baik-baik, tapi yang lo lakuin, Gaisa mengacak-ngacak rambutnya frustasi. "Jangan kayak orang susah deh, nanti gue bawa ke bengkel. Kalau bisa beli yang baru, beli tuh di showroomnya Samu." Dengan santai Galang berucap, sedangkan Gaisa hanya menggeleng kepala betapa bodohnya lelaki itu di depannya ini. "Showroom bapak gue," koreksi Samuel. "Sama aja." "Ca, ayo balik, kita ke rumah Ara." Gak ngerti gue sama pikiran Galang. Kedua gadis itu hendak pergi, namun Galang langsung menahannya. "Jangan, Ara lagi ke dokter." "Tahu dari mana lo?" tanya Gaisa ketus. "Tadi gue nungguin sampai nyokapnya balik. Baru tadi dia berangkat ke dokter. Katanya mau bawa ke psikolog. Jadi besok-besok lo jangan banyak tanya sama dia."
Caca dan Geisa saling berpandangan. Apakah cerita Galang ini benar? Emang Anara separah itu sampai harus dibawa ke psikolog? Benar, tanya Caca tak yakin. Benar, mending kalian berdua faya-faya deh sana, jangan ganggu Ara dulu. Galang mendorong kedua tubuh gadis itu agar masuk ke dalam mobil. Setelah mobil Geisa melangkah, lelaki itu menjatuhkan badannya di kursi panjang. Kelima temannya menatap Galang seakan menunggu penjelasan darinya. Apa? Tanya Galang karena semua pasang mata menatapnya. Jelasin, ada apa lo sama Ara? Lo gak pernah semarah tadi kecuali ada yang gangguin Geisa. Ringo sudah menondongnya dengan pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan. Kemarin lo pinjem mobil gue buat antar Ara pulang kan? Samuel menatapnya lekat. Akhirnya berita ini telah sampai pada telinga sahabat-sahabatnya. Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Jay berdiri sambil mengebrakkan meja. Dan lo pinjem jaket Goals, padahal dari kamus lo jaket ini nggak bisa dipakai siapapun selain lo. Ucap Aji ikut menginterogasi Galang. Jangan-jangan lo pacaran sama Ara? Cetus Zigo. Dan itu membuat mata Galang melotot. Sejauh itukah mereka berpikir? Galang menatap mereka satu persatu dengan malas. Gue malas jawab pertanyaan kalian. Gak ada untungnya juga. Oke, asumsi Zigo benar. Lo pacaran sama Ara. Kata Jay yang semuanya mengangguk setuju. Udah jadi istri kali. Oke, gue jawab. Galang menatap Ringo dan Aji secara bergantian. Gue gak ada apa-apa sama Ara. Marahnya gue karena Geisa terlibat. Lalu pandangannya beralih pada Samuel. Itu hanya kebetulan saja. Gak ada niat buat anterin dia pulang. Dan masalah jaket, gue bukan banci yang ngebiarin dia mati kedinginan. Lagian dia dibully sama Reita gara-gara gue juga. Gak ada salahnya gue buat anterin dia pulang tadi. Bohong, seru Jay. Dia dapat membaca dari sorot mata Galang. Lelaki itu pasti bohong. Lu suka sama Ara kan? Tanya Samuel. Ya enggak lah, dia itu manusia gak berjenis menurut gue. Elak Galang, padahal entahlah. Iya Lang, lu suka sama Ara. Haji dapat merasakan perubahan mereka. Zigo menatap penuh selidik. Atau jangan-jangan lo backstreet dan kalian berubah biar semua orang-orang gak tahu, iya kan? Ngaco, asumsi kalian itu gak ada yang bener. Gue gak suka sama dia, bantah Galang. Berani taruhan, tantang Jay, sambil mengeluarkan kartu black card dari dompetnya. Ringo pun mengeluarkan kunci motornya. Dia simpan di meja. Ini tantangan yang cukup menarik. 2 mobil keluar baru. Samuel ikut bertarung. Sebenarnya dia tidak suka melibatkan showroom orang tuanya. Tapi jujur permainan ini menarik. Dia ingin tahu ada hubungan apa Galang dengan Anara. Maafkan Bapak, check-in hotel 1 minggu. Zigo memasang hotelnya sebagai taruhannya. Bila orang tuanya tahu, mungkin mereka akan ngamuk. Hotel itu akan dipakai yang tidak-tidak. Haji menyimpan ponsel yang kameranya 3 seperti boba di meja. Dia baru membeli ponsel itu seminggu yang lalu. Oke, gue gak akan suka sama dia, tekan Galang sambil tersenyum licik. Tapi kalau sampai lo kalah, apapun kemauan kalian, tapi gue rasa itu gak akan terjadi. Karena dari kamus Galang, Ara hanya musuhnya. Siapa yang akan kalah dari pertarungan ini? Jam 9 malam lelaki itu baru pulang dari warung Abah. Di tangan kanannya sudah ada bubur yang ia beli di jalan pulang tadi. Lelaki itu memindahkannya ke mangkok, lalu membawanya ke kamar Anara. Lelaki itu membuka pintu kamar Anara. Gadis itu sedang tertidur dengan tidak tenang. Galang segera menyalakan AC kamarnya, karena melihat pelipisnya basah karena keringat. Ra, bangun. Galang menepuk pipi Anara. Panas, badannya panas. Ra, lu demam. Kita ke dokter. Galang panik sendiri. Dia ingin mengangkat tubuh Anara, namun gadis itu memegang tangannya sambil menggeleng. Dia takut tidur sendiri. Rili gadis itu. Kita ke dokter, ucap Galang. Enggak, gue cuma belum makan. Bangun dulu, gue udah beli bubur.
Anara mengangguk lalu mengubah posisinya menjadi duduk sambil bersandar pada bantal yang sudah Galang tumpuk. "Buka mulut lo," suruh Galang. "Gue bisa sendiri." Gadis itu ingin merebut mangkok yang ada di tangan Galang. Namun lelaki itu segera menjauhkannya. "Dulu waktu mami sakit, papi suapin mami. Jadi gue mau lakuin tugas gue sebagai suami. Besok pagi lo bisa lupain." Lelaki itu melayangkan sendok di depan mulut Anara. Dengan terpaksa dia harus melahapnya. Sebuah desiran menggelitik tubuh kembali. Rasanya dejavu. 2 tahun yang lalu dia merasakan hal ini saat bersama Pram. Awal dia jatuh cinta. Tidak, ini berbeda. Galang menaikkan alisnya sebelah karena Anara lagi-lagi melamun. "Lo hobi ya melamun?" tanya Galang. Ia sering sekali melihat Anara melamun. "Enak tahu," jawab Anara sambil menyiapkan 1 sendok yang ada di depan mulutnya. Yang ada kesambet loh, ngeri gue." Galang mengidikan bahunya. Tiba-tiba mata Anara melotot ke arahnya lalu tertawa menyerupai makhluk halus. "Hihihihi, mati lo, mati, hahaha." Gak lucu. Galang kira gadis itu kesurupan. Bulu punduknya sudah berdiri tegak. Sialan, Anara berani-beraninya menyerjai dia. Ternyata takut setan. Ledek Anara sambil tertawa. Sudah lama Anara tidak tertawa seperti ini. "Ketawa, Ra, jangan sedih. Itu bukan lo banget." Seketika Anara menghentikan tawanya. Senyumannya pun hilang begitu saja. Kini hanya mengisyaratkan kebingungan. "Kenapa lo tiba-tiba baik sama gue?" tanya Anara ketus. Dia takut Galang akan mengerjainya. "Gue mau kita damai, Ra. Gak enak satu rumah tapi kayak musuh gini. Kesambet lo." Anara tidak akan percaya karena sejak dulu Galanglah yang selalu mengibarkan bendera perang. Galang menghela nafasnya. Ia saja tidak tahu kesambet setan apa sampai bisa berubah drastis seperti ini. "Gue hanya ingin keadaan kayak dulu, biar teman-teman gak curiga." Mata tajamnya memandang Anara, menunggu gadis itu berkata ya atau tidak. Harapan Galang sih iya. "Oke."